Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesuatu yang terucap untuk meningkatkan keesaan Allah, mengagungkan kemahabesaran Allah. Tidak hanya sekedar lewat lisan belaka, tetapi dia tertancap kuat di dalam nurani orang-orang yang beriman. Iqrarun bilisan wa tasdiqun bil qalb. Dan apa yang diucapkan itu diyakini kebenarannya oleh hati. Dan tidak hanya sampai di situ. Iman yang sejati adalah sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang diyakini, lalu kemudian dia implementasikan dalam kehidupannya. Wa amalun bil arkan au af'al. Dia lakukan lewat perbuatan-perbuatan nyata. Dia bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasul sebagai bukti keyakinannya akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Lalu kemudian dia yakini apa yang diucapkan itu, akhirnya diimplementasikan, melakukan sholat, berzakat, berpuasa, berhaji bagi yang mampu, itu dia wujudkan. Bahkan pada perbuatan-perbuatan kecil sebagai sebuah wujud ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Mengangkat sampah di jalan, membersihkan lingkungan, berbuat kedamaian dalam kehidupan ini. Semua perbuatan positif merupakan bentuk implementasi daripada ucapan dan keyakinannya dia dalam hati. Iman yang seperti inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iman yang ketika diperdengarkan kepadanya tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah didampakkan kepada dia, bergetarlah hatinya. Dan ketika dia mendengarkan ayat-ayat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, maka semakin bertambah imannya kepada Allah. Dan ingat, ciri khas paling penting bagi orang yang memiliki iman yang sejati, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah selalu dia pasrahkan hidupnya, bukan kepada lain, bukan kepada kekuasaan, bukan kepada jabatan, bukan kepada keegoisan, tetapi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah iman yang sejati yang mengantar kita kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik-detik Ramadan sudah mulai nampak di wajah kita, di mata kita. Sebentar lagi, beberapa sehari kemudian, kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan yang terindah. 28 Ramadan hari ini. Insya Allah besok 29. Kalau kita ditakdirkan untuk 30, berarti lusanya 30. Dan Seninnya kita Idul Fitri di Syawal. Kalau kita ternyata ditakdirkan 29 hari Ramadan, Ahad, berarti kita telah bersyawal. Apapun keputusannya, kita ikuti. Ati Allah, wa ati Rasul, walil amri. Kita taati apa yang menjadi pedoman yang terbaik buat kita beragama, beribadah di kebangsaan yang tercintai. Sampai dengan saat ini sudah barang tentu, tidak ada satu orang pun yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak punya harapan. Harapan yang pertama adalah bagaimana supaya ibadah di bulan Ramadan ini mengorientasikan dia untuk menggapai mardotillah, menggapai derajat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendapatkan apa yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Ini target dari kita semua yang berpuasa. Dan target yang kedua, setiap kita yang berpuasa ini paling kita banyak melakukan puasa, kita banyak melakukan sholat-sholat sunnah, kita melakukannya semua itu dengan kekhusyuan, kerendahan hati kepada Allah. Kita lakukan zakat fitrah. Untuk apa semua ini? Kita berharap semua perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah setiap kita sholat witir pada akhirnya imam memimpin kita, mengajak kita bermunajat kepada Allah? Apa yang diminta oleh imam dan kita aminkan?
Rabbana taqabbal minna. Tuhan kami, terimalah dari kami. Rabbana taqabbal minna. Salat kita semua. Salat Isya, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib. Sepanjang Ramadan kita minta dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian dibaca di akhir witir. Salat tarawih, salat witir, dan seterusnya. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah Tuhan kami, terimalah salat kami. Wasiyamana, puasa kami. Minal fajri, dari terbitnya fajar sampai terjadinya tenggelamnya matahari. Kita minta supaya kita punya puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dari menahan lapar dan dahaga. Puasa dari menahan lisan yang tidak berguna atau lisan yang sia-sia. Puasa dari kedua mata untuk memandang segala sesuatu yang maksiat. Puasa dari kedua telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang tidak punya manfaat. Puasa dari kedua kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak punya faedah. Puasa dari segala bentuk organ tubuh kita untuk mendapatkan martabat predikat terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya terpulang kepada kita yang mengamalkan ibadah puasa dan segala amalia Ramadan. Cuma ada beberapa catatan penting yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan. Tidak semua orang yang beribadah itu diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu celaka. Bukan hanya orang yang tidak sholat, orang yang sholat pun celaka. Kenapa sholatnya celaka? Karena ingat, ayat awalnya itu Allah menyatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yaitu mereka-mereka yang tidak peduli terhadap fakir miskin, tidak peduli terhadap anak-anak yatim. Mereka termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang celaka dalam sholatnya, dia hanya tahu bertakbir dalam sholat. Allahu Akbar. Dia melakukan sholat dengan khusyuk. Tetapi kemudian setelah dia usai sholat, beri salam ke kanan dan ke kiri. Dia tidak peduli terhadap kefakiran orang. Dia tidak peduli terhadap kemiskinan orang. Dia tidak santun kepada anak yatim piatu. Tidak peduli terhadap kehidupan sosial. Bertetangga, bermasyarakat. Tidak peduli. Dia enak dengan ibadahnya. Tapi dia lupa bahwa dia hidup dalam kehidupan yang bersama. Dia menata hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia lupa di sekitar dia ada kebutuhan orang lain yang meminta haknya kepada orang tersebut. Dia sholat, dia berzakat, dan sebagainya. Itu satu contoh. Banyak orang yang sholat, tapi tidak diterima sholat. Bahkan di dalam puasa kata Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ujungnya puasanya itu hanya dihitung haus dan lapar, tidak punya efek apa-apa dalam kehidupannya. Sudah barang tentu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir Jumat ini tidak menginginkan itu. Kita semua berharap, ya Allah, taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa syamana wa ruku'ana. Kita minta diterima. Karena dengan diterimanya semua permintaan kita itu, la'allakum tattaqun. Artinya, ujungnya kita akan dilahirkan sebagai orang-orang yang bertakwa sesuai dengan target daripada puasa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir dari khutbah ini ingin saya sampaikan bahwa jikalau kita mau untuk dapat diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, orientasi dalam beribadah kita. Dalam bahasa agama adalah niat kita di dalam beribadah. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah lainnya? Ingat, satu tujuannya adalah sebagai sebuah wujud bentuk daripada wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Semua yang kita lakukan
dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau sifatnya ubudiyah atau sifatnya muamalah duniawi, itu semua orientasinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya ada tujuan lain. Ketika kita bertakbir adalah wujud untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk aktivitas kita, ibadah dan ibadah. Artinya, orientasi di dalam kita berbuat itu harus jelas adalah untuk Allah. Itu yang kita ucapkan. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, urusanku semua lillahi rabbil alamin. Itu syarat pertama, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua apa? Syarat yang kedua, ikut aturan main. Ikut tata cara, ikut kaifiyah. Salah satunya yang harus diikuti dalam tata cara ini pemahaman kita, sadar kita. Untuk apa kita bertakbir? Allahu Akbar. Mengapa bertakbir itu harus seperti ini? Artinya, ketika kita bertakbir, semua yang kita tinggalkan adalah kecil. Dan yang besar hanya satu, di hadapan kita. Allah Rabbul Izzah. Hanya Allah tujuan kita. Hanya Allah sasaran kita. Yang kita ruku, yang kita sujud, bukanlah yang lain, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang beribadah, tetapi yang dia sujudi kepangkatannya, yang dia sanjung kekayaannya, yang dia banggakan adalah kedudukannya, keluarganya dan sebagainya. Dia lupa bahwa semuanya memberikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah aturan main dalam beribadah. Kalau sholat dimulai dengan takbir dan diakhirkan dengan salam, maka jangan dibalik, salam didahului dan takbir diakhirkan. Bukan seperti itu, tapi ikut tata tertib sholatnya dan aturan-aturan main. Dan yang terakhir, kemampuan mengimplementasikan apa yang kita lakukan dalam ibadah. Ketika kita memberi salam, sholat ke kanan dan ke kiri, itu pertanda bahwa di sekitar kehidupan kita ada makhluk hidup yang lain. Artinya, kita hubungkan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kita. Dan juga kita selalu menjaga, menata hubungan terbaik dengan sesama makhluk hidup yang ada di dunia. Insyaallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sampai dengan hari ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan garansi kepada kita untuk meraih ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar muqaddirul aqdar musawwirul umuri wa muqawwirul laili 'alan nahar tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul azim ar-rahmanir rahim as-samadul azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.